Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoya Dabahan dengan NIM C2257201068. Pada video ini saya akan membahas tugas 3, yaitu yang pertama akan melakukan praktik sesuai video materi 23. Oke, jadi di sini kita langsung saja membuat controller baru yang bernama upload.php. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan isi kodenya. Saya tinggal copy saja. Oke, di sini saya copy, select, copy, lalu saya buka Visual Studio Code dan saya paste di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi kodenya. Yang pertama, di sini ada controller yang bernama upload. Kemudian di bawahnya ada metode bernama index. Jadi isi kode index ini yaitu helper form, digunakan untuk memanggil helper form bawaan dari Kotlin 4 agar kita bisa memakai fungsi seperti form open dan juga form upload. Kemudian di bawahnya ada return view form upload. Ini akan mengarahkan nanti kita ke tampilan view. Kita buat lagi view bernama form_upload.php. Isi kodenya akan berisi form untuk kita mengupload file. Kemudian di bawahnya ada method proses. Pada bagian method proses ini fungsinya untuk mengambil file yang dikirim dari form input dengan nama name file yang dikirim. Kemudian kode ini mengecek apakah filenya tidak kosong, filenya valid, dan juga file belum pernah dipindahkan. Selanjutnya di sini akan menampilkan objek file sementara yang diupload. Lalu ia akan membuat nama acak random untuk file guna untuk menghindari duplikasi. Nah, selanjutnya ia akan menampilkan detail informasi file seperti nama asli file, ukuran file, tipe file, ekstensi file. Kemudian ini bagian pentingnya. Di sini nanti kita akan melakukan pemindahan file, yaitu yang pertama kita memindahkan file ke folder writable/uploads. Di sini ia tetap menggunakan file dengan nama asli. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pemindahan file ke folder writable/kirim_sini. Di sini dia akan membuat dengan nama baru. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan memindahkan ke folder public/gambar. Lalu pada baris kode ini, apabila kita berhasil mengupload file foto atau gambar nanti, ia akan mengalihkan kita ke halaman upload atau halaman form nanti. Kemudian di sini menggunakan tag HTML, lalu fungsi site URL upload ini akan menghasilkan URL lengkap ke controller upload dan juga method index. Kemudian pada bagian else ini untuk menangani jika file yang diupload tidak valid. Apabila nanti kita langsung mengupload saja tanpa mengisi gambar atau mengupload file, maka tulisannya akan upload gagal. Setelah itu ia akan redirect otomatis ke halaman upload dalam waktu 3 detik. Kemudian di sini kita buat view untuk upload.php tadi dengan nama form_upload.php. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya, tinggal saya copy paste saja. Ini saya copy, lalu saya buka Visual Studio Code, lalu paste di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Jadi pada form open multivert ini fungsinya untuk membuka form dengan tipe upload file. Kemudian bagian form upload yaitu input tipe file. Kemudian di sini ada form submit, yaitu nanti ada tombol submit. Lalu yang terakhir yaitu ada kode untuk menutup form. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian pemindahan file. Oke, di sini kita buka web browser, kemudian di sini saya ganti menjadi upload. Nah, dia akan menampilkan halaman upload file. Kemudian sini saya sudah menyiapkan
3 contoh foto untuk pengujian penguploadan ini. Ini 3 contohnya. Di sini saya coba kirim gambar ini. Oke. Lalu saya kirim. Nah, di sini akan menampilkan nama info lengkap file. Coba kita cek bagian gambarnya di File Explorer, yaitu tadi ada di Readable, cari Uploads. Nah, di sini sudah muncul gambar yang kita kirim tadi. Kemudian di sini saya akan mencoba tidak mengupload file, langsung saya kirim saja apakah dia menampilkan pesan error. Oke, di sini saya buka. Saya tidak mengisi filenya, kemudian saya langsung kirim. Oke, pesannya akan menampilkan upload gagal, kemudian dia akan kembali ke form dalam 3 detik. Kemudian di sini saya matikan perintah dari kirim ke uploads. Kemudian di sini saya aktifkan kode pemindahan file ke folder kirim_sini. Sebelumnya kita buat folder dulu yang bernama kirim_sini pada bagian Readable. Oke, new folder, lalu kirim_sini. Oke, sudah saya buat. Kemudian kita uji, kita refresh, lalu pilih gambar lain. Saya gunakan gambar lainnya. Oke, langsung saja saya kirim. Kita tunggu, lalu kita coba cek bagian folder kirim_sini. Nah, di sini akan tampil, cuman di sini namanya tidak sesuai dengan yang saya kirim tadi. Dia akan berubah menjadi nama baru. Oke, yang terakhir kita coba mengirim file ke folder gambar. Kemudian di sini saya matikan dulu kode untuk memindahkan ke kirim_sini tadi, lalu saya aktifkan lagi kode untuk memindahkan file ke folder public/gambar. Tadi kita buat di Readable, selanjutnya di sini kita buat di dalam folder public. Oke, kita refresh terlebih dahulu, lalu kita kirim gambarnya. Coba kita kirim. Oke, kita coba cek ke public, lalu ke gambar. Oke, di sini muncul gambar yang sudah saya kirim tadi. Oke, yang selanjutnya di sini kita diminta untuk melakukan praktik sesuai video materi 25. Di sini kita akan membuat controller yang bernama formulir.php. Jadi ini kode tadi kita close saja. Di sini kita buat controller baru yang bernama formulir.php. Formulir.php. Oke, isi kodenya sudah saya siapkan, jadi tinggal saya copy saja. Ini saya copy lalu ke Visual Studio Code dan saya paste di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi kode dari formulir.php ini. Jadi pertama-tama dalam controller bernama formulir ini terdapat 2 metode utama. Yang pertama yaitu metode index dan metode validasi. Fungsi dari metode index ini merupakan awal dari proses di dalamnya, lalu kita panggil helper bernama form yang akan membantu dalam pembuatan dan pengelolaan elemen-elemen form di view. Selanjutnya, metode ini menampilkan tampilan atau halaman form yang bernama view validasi underscore formulir. Halaman inilah yang akan diakses oleh kita nanti untuk mengisi data. Kemudian saat pengguna mengisi form dan menekan tombol submit, metode validasi ini kita mengambil semua data yang dikirim dari form menggunakan this request get var. Data tersebut bisa kita lihat melalui perintah dump and die yang berguna untuk mengecek apakah input form sudah diterima dengan benar. Jadi nanti kita akan mengecek dalam mengaktifkan dump and die dan tidak mengaktifkan dump and die. Kemudian
kita menentukan aturan validasi untuk setiap input. Misalnya untuk username harus diisi memiliki minimal 6 karakter dan maksimal 12 karakter. Kemudian password wajib diisi dan minimal 4 karakter. Kemudian field passcom juga wajib diisi dan harus sama dengan password agar memastikan konfirmasi sandi sesuai. Lalu email harus diisi dan harus dalam format email yang benar. Terakhir bagian foto harus diupload maksimal 1 MB, harus berupa gambar dan hanya diperbolehkan format seperti JPG, JPEG dan PNG. Setelah aturan disusun, kita lakukan dengan mengambil layanan validasi dari konfigurasi code injector menggunakan /config/service, habis itu validation. Kemudian aturan yang telah dibuat tadi di set melalui fungsi set rules. Selanjutnya kita melakukan proses validasi menggunakan run dan menyertakan request dari form. Jika semua data dinyatakan valid, maka sistem akan membuat pesan sukses yang menyatakan bahwa data berhasil dikirim. Pesan ini disimpan sementara dalam session menggunakan set plus data dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman form. Namun di sini jika validasi gagal, maka sistem akan mengambil semua pesan kesalahan menggunakan get error. Semua error tersebut disimpan dalam session, lalu pengguna akan kembali ke halaman form dengan data sebelumnya, tetap tampil melalui kode with input agar memudahkan kita nanti memperbaiki kesalahan tanpa perlu mengisi ulang dari awal. Oke, itu penjelasan dari controller yang bernama formulir.php. Selanjutnya di sini kita buat view. View-nya bernama validasi_formulir. Kodenya sudah saya siapkan, jadi tinggal saya copy saja. Di sini saya copy, lalu saya pergi ke Visual Studio Code dan saya paste di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode dari view bernama validasi_formulir.php. Jadi pada file validasi_formulir.php ini adalah tempat di mana nanti kita akan melihat dan mengisi formulir bernama pendaftaran yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian di awal halaman ini ditampilkan judul pendaftaran menggunakan tag H1 yang menandakan bahwa ini adalah halaman utama untuk memproses pengisian data. Kemudian sistem akan mengecek apakah terdapat pesan yang disimpan dalam session dengan session get place data pesan. Jika ada, artinya terdapat notifikasi bisa berupa pesan sukses atau daftar kesalahan yang muncul dari proses validasi sebelumnya. Nah, di sini ada terdapat perintah dam and die pesan, yaitu ini menampilkan isi pesan dan menghentikan proses. Nah, di sini nanti akan muncul array dari file yang kita kirimkan apabila dam and die-nya kita aktifkan. Selanjutnya di sini apabila terdapat pesan, sistem akan menampilkan dalam bentuk daftar isi atau list berwarna merah yang dibuat dengan tag HTML. Ini berguna untuk memperjelas kesalahan apa saja yang perlu diperbaiki oleh kita nanti. Setelah bagian pesan, kita akan masuk ke halaman formulir itu sendiri. Kemudian formulir ini dibuat menggunakan fungsi helper form open multivert yang memungkinkan form ini untuk mengupload file seperti gambar. Lalu ada fungsi juga digunakan untuk menambahkan token keamanan yang mencegah serangan cross-site request forgery, sehingga form ini lebih aman dari manipulasi luar. Selanjutnya terdapat beberapa input file, yaitu yang pertama adalah username. Di sini username diminta mengisi username, dan jika sebelumnya sudah mengisi tapi gagal validasi, maka nilai yang lama akan ditampilkan kembali menggunakan old username. Kemudian ada password, lalu ada password confirmation, kemudian email dan juga foto. Terakhir, terdapat tombol submit yang akan mengirim data ke controller bernama formulir/validasi. Jadi, pada view validasi_formulir.php ini bertugas sebagai tampilan utama form pendaftaran. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian dengan dam and die-nya saya aktifkan. Di sini kita buka web browser, kemudian saya tambahkan dengan controller formulir. Nah, di sini akan muncul form pendaftaran. Coba saya isi. Oke. Gambarnya juga saya kirim. Lalu saya submit. Nah, di sini maka akan muncul langsung menampilkan isi dari data dalam bentuk array. Ini menandakan bahwa form sudah terkirim dan data berhasil ditangkap. Namun, karena fungsi dam and die akan menghentikan eksekusi program, maka proses validasi yang kita buat tadi tidak akan berjalan dan pesan kesalahan atau sukses pun tidak akan muncul. Dengan demikian, bagian dam and die ini hanya cocok digunakan untuk keperluan debugging atau pengecekan awal saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menonaktifkan atau menghapus baris tersebut agar proses dapat berjalan normal hingga akhir. Oke, di sini saya beri komentar saja di bagian formulir.php. Kemudian pada view-nya juga saya matikan dengan mengetik / 2 kali. Oke, di sini saya coba isi sembarangan saja.
Di sini saya coba tidak memasukkan file fotonya, langsung saya kirim aja. Oke, sini saya submit. Nah, di sini akan muncul pesan error, yaitu pada bagian kolom konfirmasi password tidak cocok dengan password yang saya isi tadi. Kemudian kolom email ini tidak sesuai atau tidak valid. Kemudian pada bagian file foto itu kan harus diisi dengan foto. Di situ kan saya tidak mengisi foto, jadi akan memunculkan pesan error. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan mencoba mengirim data yang valid agar validasi berhasilnya muncul. Oke, di sini coba saya isi dengan benar atau sesuai aturan yang kita buat tadi. Oke, sini emailnya. Kemudian di sini saya kirim satu foto. Oke, lalu saya submit. Oke, di sini dia akan muncul validasi berhasil, yaitu pesan terima kasih data Anda berhasil dikirim. Nah, jadi kita berhasil membuat validasi. Oke, kesian lagi. Jadi sekian video dari saya, Yoyo Tabahan dengan NIM C2257201068. Mohon maaf jika ada salah, wajar masih belajar, dan terima kasih.